Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umar Hidayat, dosen pada program studi gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas IFET. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mendeskripsikan beberapa informasi diri berkaitan dengan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran pada mata kuliah Inovasi Pangan. Sistem pembelajaran akan dilaksanakan menggunakan metode problem based learning dan praktikum di Laboratorium Common Use Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Penyampaian materi inovasi pangan berbasis protein pada mata kuliah ini dilaksanakan di ruang kelas dengan memanfaatkan media seperti LCD, lembar kerja mahasiswa, serta memanfaatkan teknologi digital yaitu e-journal. Pembelajaran akan diawali dengan pemberian pertanyaan pemantik kepada mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama tentang materi inovasi pangan berbasis protein. Selanjutnya, mahasiswa diberikan permasalahan terkait potensi pengembangan produk inovasi pangan berbasis protein ikan. Kemudian, mahasiswa secara berkelompok menyelesaikan permasalahan yang disajikan melalui kegiatan diskusi, analisis e-jurnal yang didapatkan, kemudian pengerjaan lembar kerja mahasiswa, penyajian hasil diskusi, dan tanya jawab. Sesi pembelajaran diakhiri dengan penguatan materi oleh dosen dan penarikan kesimpulan bersama mahasiswa. Perkuliahan praktikum pada mata kuliah ini dilaksanakan pada pertemuan berikutnya setelah mahasiswa memahami konsep inovasi dan teknologi pangan berbasis protein berdasarkan prinsip ilmu gizi. Secara spesifik, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menguasai konsep dan prinsip gizi berkaitan dengan inovasi pangan berbasis protein. Yang kedua, mahasiswa berbagai kasus yang berkaitan dengan inovasi pangan berbasis protein mampu dianalisis oleh mahasiswa. Kemudian, mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan dan gizi dalam membuat produk inovasi pangan berbasis protein melalui kegiatan problem solving, diskusi, analisis, kemudian presentasi dan tanya jawab, dan pengerjaan lembar kerja mahasiswa sesuai dengan template yang telah saya siapkan. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah ini meliputi aktivitas partisipatif dari mahasiswa dengan bobot 20%, kemudian unjuk kerja praktikum dengan bobot 30%, kuis dengan bobot 10%, tugas individu mahasiswa dengan bobot 10%, UTS dengan bobot 10%, dan UAS dengan bobot 20%. Sehingga total bobot penilaian pada perkuliahan ini yaitu 100%. Daftar referensi pada mata kuliah ini dapat disimak pada gambar berikut ini. Kegiatan pembelajaran dapat dilihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kondisinya bagaimana hari ini? Sehat semuanya? Baik. Oke, hari ini kira-kira ada yang tidak masuk? Siapa aja yang tidak masuk? Sabrina, siapa lagi? Aprilia, oh iya, oke. Siapa lagi? Dian 3, siapa lagi? Oh iya, Yelitera. Kenapa Yelitera nggak masuk? Nggak tahu. Terus ada lagi 4, hanya 4 saja. Sama Givania ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita mulai pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin berdoanya, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, saya cukupkan. Kita akan menginjak ke materi yang baru berkaitan dengan inovasi pangan berbasis protein. Mungkin teman-teman di minggu lalu sudah belajar berkaitan dengan beberapa materi yang lalu. Masih ingat materi yang lalu? Materi yang lalu itu berkaitan dengan apa? Inovasi pangan tapi berbasis karbohidrat. Ya, betul, berbasis karbohidrat. Masih ada yang ingat inovasi pangan berbasis karbohidrat itu apa aja?
Contohnya teman-teman yang sering jumpai di masyarakat. Tape oke, betul. Kalau mie bagaimana menurut teman-teman? Betul ya, mie. Jadi mie kan olahan pangan mie kan banyak. Ada yang dari bahan sumber karbohidrat bahannya ada yang dari tepung terigu, bahkan sekarang ada yang dari tepung porang juga. Kemudian ada lagi yang dari tepung umbi-umbian yang lain. Jadi macamnya banyak sekarang. Nah, itu berbasis karbohidrat. Kita nanti akan beranjak ke materi yang ini yang baru berbasis protein. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran teman-teman kalau melihat produk-produk makanan seperti ini? Ini contohnya. Yang pertama itu ada yang namanya daging manyung asap tapi kondisinya dikemas dalam wadah. Kemudian ada lagi yang ini namanya proses meat. Jadi daging proses tapi bahannya adalah bahan dari non daging. Jadi dari nabati. Proteinnya protein nabati. Terus yang terakhir itu ini ada spirulina tapi bentuknya sereal. Nah, spirulina yang biasanya ada di produk-produk kecantikan gitu, itu dia dibuat dalam bentuk kayak gini. Dibuat dalam bentuk snack bar namanya. Nah, teman-teman, menurut teman-teman kira-kira apa yang terlintas dari pikiran teman-teman kalau melihat produk-produk yang saya tampilkan di depan? Instan boleh, apalagi? Aspek apanya yang teman-teman terlintas begitu lihat? Mengandung bahan pengawet bisa jadi, oke. Apalagi? Inovasi, betul. Sesuatu yang kira-kira teman-teman nggak terpikirkan, mungkin saya juga nggak terpikirkan, ternyata ada loh produk-produk ini. Yang satunya ini, teman-teman lihat, ada daging manyung yang awalnya hanya mungkin daya tahannya 1 hari, 2 hari seperti itu. Kalau disimpan dalam kulkas mungkin beberapa hari, tetapi bisa disimpan atau dimasukkan dalam kondisi seperti ini. Benar tadi, ada yang bilang pakai pengawet, bisa jadi ini pakai pengawet, tapi bisa jadi tidak juga. Proses pemasakannya itu bisa jadi atau proses pengemasannya itu adalah inovasi yang menjadikan si daging manyungnya bisa masuk ke dalam wadah. Bisa dipahami ya? Jadi tujuan pembelajarannya seperti yang tadi teman-teman sudah jawab beberapa pertanyaan dari saya. Jadi nanti kita harapkan dari proses pembelajaran ini teman-teman akan bisa menguasai konsep yang berkaitan dengan inovasi pangan. Tentunya harus berkaitan atau memperhatikan aspek gizinya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Kemudian yang kedua, harapan proses pembelajaran ini, teman-teman mampu tuh ceritanya nganalisis kasus-kasus permasalahan-permasalahan di lapangan yang bisa jadi itu ada kaitannya sama apa? Produk-produk makanan yang ada basis proteinnya di situ. Contohnya apa? Contohnya apa? Kayak misalnya sosis mungkin mau diinovasikan jadi bentuk sosis, oke, tidak ada masalah. Jenis tempe, kedelainya macam-macam. Nah, itu kan juga kayak gitu. Harapannya seperti itu, teman-teman punya ide-ide kreatif yang nantinya harapannya bisa diaplikasikan. Kalau kita sudah bisa menganalisis, tahu konsepnya, teman-teman harapannya di akhir dari pembelajaran ini, teman-teman bisa mengaplikasikan. Mengaplikasikan apa? Yang buat tadi produk makanan inovatif yang sangat bisa jadi alternatif di masyarakat, sangat dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kayak kondisi bencana. Kemudian hari ini kita akan belajar berkaitan yang poin yang kedua, yaitu inovasi pangan yang berbasis dengan protein. Inovasi pangan yang berbasis protein ini menurut jadi berdasarkan pengembangan berbagai produk nabati yang kaya protein. Produk nabati yang kaya protein kayak apa? Kedelai, apalagi? Kacang-kacangan yang lain, apalagi yang banyak proteinnya? Nabati. Kalau daging kan hewani, kalau yang nabati terlintas di pikiran teman-teman apa? Kalau yang paling sering kan kedelai ya. Kedelai kan sumber protein. Kedelai itu macamnya banyak, ada yang di tahu, ada yang di tempe. Kemudian apa lagi kira-kira? Kacang-kacangan. Kacang-kacangan kan protein juga. Tapi belum bisa. Ya, silakan, Dian. Kacang-kacangan kan juga. Silakan. Ini depannya. Gitu. Kemudian ini di bawahnya kan ada nih biji-bijian. Jadi kayak produk-produk snack bar. Kakak kelas kalian tuh ada yang buat snack bar tapi dengan berbagai jenis granula yang macam-macam. Ada yang dari kacang hijau, dicampur pakai kacang polong dan sebagainya. Tujuannya apa? Macam-macam. Ada yang tujuannya untuk mengetahui
Berapa sih kadar serat kalau misalnya itu dicampur-campur? Berapa sih kadar proteinnya kalau itu dicampur-campur? Kayak gitu. Boleh Pak, boleh. Penelitiannya sederhana saja, membuat inovasi, tapi teman-teman harus tahu masalahnya di mana. Masalahnya biasanya protein-protein yang ada di bahan nabati ini tidak tidak dimanfaatkan secara optimal. Biasanya permasalahannya di situ, kekurangan jenis protein alternatif. Kemudian ini inovasi pangan berbasis protein yang sedang berkembang, itu kan banyak. Ini yang inovatif tadi yang sudah saya beberapa sebutkan. Ada yang penggunaan serangga. Jadi menggunakan serangga sebagai sumber protein alternatif. Sebagai sumber protein. Mungkin teman-teman, masa bisa serangga dimakan? Ada yang bisa dimakan. Jadi nilai gizinya tinggi, kemudian dampak lingkungan yang dihasilkan juga kecil. Beda kalau misalnya beternak, itu kan harus buka ladang, buka lahan. Itu kan dampak lingkungannya kemungkinan tinggi. Limbah dari peternakannya juga tinggi, bingung mau buang kemana. Tapi kalau yang ini kan enggak. Tinggal nanti diujinya apa, inovasinya sudah ketemu nih. Ternyata serangga itu punya kadar protein yang tinggi. Yang diuji apa? Tingkat keamanannya, apalagi layak nggak dimakan, kayak gitu. Apakah ada dampak negatif racun yang dihasilkan dari serangga tersebut? Efek alerginya. Pernah terpikirkan? Yang di daerah Gunung Kidul itu kan apa yang dimakan biasanya? Daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, masih ingat? Ada yang tahu? Ada yang jualan itu apa belalang goreng. Jadi belalang digoreng, jadi belalang yang itu yang besar-besar warna kuning itu digoreng. Dan ini dijual. Dan sampai sekarang ya sehat-sehat saja. Cuma memang karena tingginya protein yang terkandung di dalamnya menyebabkan beberapa orang mengalami reaksi alergi. Lah itu perlu dikaji di situ. Kemudian penggunaan protein mikrobial kayak tadi ragi, mirkoalga dan sebagainya untuk protein alternatif. Teman-teman, sekarang kan ada banyak mikroalga yang dikembangkan. Ini ada contohnya. Nah ini untuk ulat sagu tadi ya. Jadi ulat sagu itu untuk apa? Serangga edible yang bisa makan sebagai pangan alternatif lokal. Untuk tinggal kita mengembangkan tadi inovasi pangannya kemana. Inovasi pangannya itu bermakna atau tidak, aman atau tidak. Hal seperti ini yang perlu diperhatikan. Sudah ada penelitiannya ternyata teman-teman. Nah ini juga sama, mikroalga yang tadi saya sebutkan. Mikroalga itu teman-teman bisa budidayakan hanya di kolam-kolam kecil saja. Jadi kolam-kolam di depan rumah begitu, itu bisa dibudidayakan dan ternyata dia sumber pangan. Dari riset yang dari BRIN, nggak main-main. Dan itu bisa dioptimalkan jadi alternatif sumber pangan di masa depan dan tinggi gizinya. Nah ini ada keterangannya bahwa dia mengandung protein yang kadarnya tinggi, kemudian mengandung asam amino yang unik juga, punya kandungan omega 3 serta pigmennya kemungkinan adalah pigmen yang warna hijau. Klorofil di situ. Kalau ada klorofil pasti ada karotenoidnya juga di situ. Itu tinggi ternyata. Nah, ini kan potensial superfood yang tinggi banyak sekali manfaat nilai gizi yang ada di sininya. Lemaknya rendah sekali. Ini kan potensial sekali untuk jadi suplemen-suplemen makanan. Ini yang sedang dikembangkan. Dan masih banyak sumber-sumber protein alternatif lainnya yang sebenarnya kalau kita nanti cari lewat artikel, kita bisa berdiskusi bersama-sama. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Nggak ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi nanti karena ini berkaitan dengan inovasi pangan yang berdasarkan protein. Jadi nanti teman-teman saya minta ini nanti berkelompok. Saya minta untuk teman-teman mencari artikel jurnal ilmiah. Pernah nyoba nyari artikel jurnal ilmiah? Nyarinya di Google Scholar. Teman-teman nanti browsing tulisannya Google Scholar begitu. Jadi nanti teman-teman cari artikel 5 tahun terakhir. Artikel 5 tahun terakhir itu berarti paling terakhir itu 2020 ya, maksimal yang diperbolehkan. Kemudian nanti teman-teman cari artikel itu harus punya bahasan berkaitan dengan inovasi pangan berbasis ikan. Ikan yang ditentukan adalah ini. Ini nanti teman-teman saya bagi jadi 5 kelompok. Ini 5 kelompok.
Beda-beda nanti kita akan diskusi. Jadi ada inovasi pangan berkaitan dengan ikan mujair, ikan lele, ikan kembung, kemudian ada ikan bandeng dan ikan patin. Dari yang sudah saya sampaikan di sini, nanti teman-teman saya minta untuk menganalisis. Silakan berdiskusi di masing-masing kelompoknya setelah dapat artikelnya yang tadi sudah ditentukan. Saya minta teman-teman untuk analisis. Analisis, apa yang dianalisis? Yang dianalisis pertama adalah berkaitan dengan inovasi pangan apa yang bagaimana yang jenengan temukan, yang Anda temukan di artikel jurnal penelitian yang sudah teman-teman tadi dapatkan. Inovasi pangannya. Jadi kekaitannya apakah berkaitan dengan ikan mujair yang dijadikan steak misalnya, atau ikan mujair yang dijadikan bolu, kan aneh itu, atau es krim ikan mujair lah, kayak gitu-gitu. Itu kemudian latar belakang yang menjadikan, jadi teman-teman nanti baca yang menjadikan si peneliti tadi di artikel tadi kok memilih ikan mujair dan dijadikan produk itu tuh apa latar belakangnya. Oh ternyata di beberapa wilayah Indonesia jumlah ikan tadi, ikan kembung itu tinggi misalnya, dan itu belum dimanfaatkan secara optimal. Itu latar belakangnya. Teman-teman tulis nanti. Ini saya nanti akan berikan lembar worksheet-nya. Kemudian yang ketiga, bagaimana tingkat penerimaannya. Di situ kan pasti ada uji penerimaan, uji organoleptiknya. Nah, teman-teman nanti akan cari tahu bagaimana tingkat penerimaannya. Apakah inovasi pangan ini tingkat penerimaannya tinggi? Karena rata-rata orang Indonesia ternyata sekarang itu banyak yang tidak senang mengkonsumsi ikan, ribet, amis, dan seterusnya. Alasannya banyak sekali. Padahal potensi ikan di Indonesia cukup tinggi begitu. Kemudian apakah kelebihan dan kekurangan dari inovasi yang tadi dibuat oleh si peneliti itu tadi? Itu kemudian yang terakhir, apakah produk pangan yang dibuat memperhatikan aspek gizinya? Teman-teman cek di situ. Kalau dia masih memperhatikan aspek gizinya, berarti itu bisa teman-teman kasih pendapat bahwa itu memperhatikan aspek gizinya, atau hanya sekedar ya sudah membuat makanan tapi yang penting rasanya enak saja. Itu kan berbeda. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan untuk itu worksheet-nya? Kalau tidak ada, saya mulai bagi timnya atau kelompoknya. Ini worksheet-nya, Amit. Ini dua sama Stefino. Ini berdua. Oke, silahkan dicari dulu. Cari satu aja artikel. Teman-teman tentukan, habis itu diskusikan di kelompok. Nanti saya bantu kalau misalnya teman-teman, Pak, saya temukan ini. Baru saya nanti ACC, teman-teman silahkan lanjutkan. Saya cari dulu. Sudah ketemu? Oke, apa? Judulnya apa? Judulnya produk olahan bakso. Mm-hmm. Ikan mujair sebagai inovasi makanan. Nah, oke, silahkan boleh langsung. Tahunnya baru ya? Oke, nggak apa-apa, boleh. Dibahas. Itu pertanyaan-pertanyaan dijawab di sini. Nanti kita diskusi. Soalnya nanti presentasi satu-satu. Satu kelompok satu gitu presentasi. Sudah? Ada lagi? Sudah belum? Ya, apa? Inovasi pental ikan patin. Oh, ikan. Oke, kok sama, hampir sama. Oke, nggak apa-apa. Kan beda, ikannya kan beda. Kalau ini bisa nggak, Pak? Apa? Baca. Inovasi produk olahan ikan bandeng berproduksi. Ikan apa? Bandeng. Ikan bandeng berorientasi pasar dan berbasis protein sumber daya perikanan di Kabupaten Bogor. Udah belum. Apa itu kan produknya belum jelas. Produk yang jelas kayak teman-teman tadi. Apa itu apa? Ini pengaruh institusi pengabisan ke dan analisis kimia abon ikan bandeng. Oh, abonnya, boleh, nggak apa. Itu abon ikan bandeng. Tahunnya dulu dicek. Tahun nah ini 2024 ya, oke, nggak apa-apa. Tes langsung. Ada yang bermasalah atau ada yang masih bingung? Ya kalau ringkasannya, benar. Ringkasannya paling mudah itu nyari di abstraknya. Jadi dibaca di abstraknya, habis itu nanti keterangan-keterangannya teman-teman bisa cari di full text-nya. Bisa cari di situ. Dalam. Ya. Kalau misalnya di tesnya itu diujikan di sekolah anak dasar di wilayah ini, ya, itu
Tempatnya boleh. Kan berarti kan ayah menceritakan bahwa itu tuh sudah diuji loh di situ lah. Nanti dilaporkan hasilnya gimana gitu. Tingkat penerimanya, yang suka berapa orang, yang kurang suka berapa orang. Persentasenya, iya, maksudnya gitu. Singkat aja, enggak apa-apa. Dalam. Adanya apa? Yang suka berapa orang? Oh gitu, hanya gitu. Teman-teman akan saling bertanya satu sama lain waktu presentasi. Jadi nanti saya yang akan membantu presentasinya. Satu kelompok wajib menanyakan satu aja pertanyaan cukup itu ke kelompok yang sedang presentasi. Jadi ada 4 pertanyaan. Setiap kelompoknya nanti pasti akan punya 4 pertanyaan begitu. Dan diusahakan bisa menjawab dengan tepat, ngikuti itu aja. Gitu. Nanti saya yang akan mandu. Misalnya pertanyaannya melenceng dari konteksnya gitu, nanti saya yang akan mandu. Ya. Yang pasti diasap terlebih dahulu, kemudian dicampurkan dengan adonan kental dan daun kelapa. Daun kelapa ya. Ya oke, terus itu inovasinya yang poin satunya ya. Oke, terus yang bawahnya? Nomor 2, kurangnya varian olahan yang menarik dan inovasi serta mengatasi masalah stunting yang masih tinggi di Indonesia. Inovasi ini diusulkan sebagai solusi lokal. Oke, betul. Yang poin 3-nya? Kegiatan menunjukkan peningkatan minat masyarakat desa Keramat Kecamatan Sungai Satu Banjar. Oke. Terutama ibu dan anak dalam mengonsumsi produk berbasis ikan ini. Iya. Oke. 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 Iya. Oke, dari kelompoknya Virani dan teman-teman sudah menyampaikan presentasinya dari hasil temuan artikelnya. Silakan bagi teman-teman yang lainnya harus merespon. Siapa dulu yang mau merespon? Kelompoknya siapa? Alia? Silakan. Metode pengolahan apa yang digunakan untuk menjaga kualitas dan kebersihan? Nah, oke. Silakan dijawab. Untuk metodenya, penelitian ini menggunakan pengasapan. Cara pengasapan yang makin diolah dan digabungkan ke adonan. Adonannya kemudian pengasapannya. Tapi untuk pengolahan pentol sendiri itu mungkin diperlukan waktu sekitar 2 hingga 4 jam. Karena seberapa banyak dan 2-4 jam itu pemasakannya atau semuanya, keseluruhannya? Pengasapannya. Hanya pengasapannya saja. Bagaimana, Edmund? Terima ya, oke ya. Kadang ada beberapa penelitian memang yang tidak mencantumkan waktunya, durasinya itu secara detail gitu. Kebetulan ini yang punyanya Nay seperti itu kondisinya. Oke, yang kelompoknya Stefino, silakan bertanya. Oh ya, silakan dulu, Amel. Bahan baku tradisional yang dipakai apa? Iya. Oh gitu. Jadi bumbu-bumbu tradisional seperti umumnya gitu ya. Oke. Gimana Mel? Oke ya, oke. Yang belum bertanya kelompoknya Stefino ya, ya, sama Aulia. Monggo silahkan. Kenapa begini kami tidak menggunakan cara metode menggoreng? Kan sedangkan dalam proses yang lain mengatakan, namanya tidak menggunakan penggorengan. Dalam proses
Gimana Mel? Coba Mel, Firani. Ikan yang di atas Mm-mm. dilakukan goreng. Karena kalau digoreng, minyak sendiri itu kan mengandung lemak yang banyak lemak. Nah, mungkin itu lemak ada kandungan itu menggunakan cara pengasuhan. Gimana Steph? Bisa diterima? Jadi dalam proses pengasapan itu kan ada senyawa toksis juga yang ada di asapnya. Tadi kan disampaikan Firani katanya lebih aman kalau diasap dibandingkan digoreng. Sementara Stevino membantahnya dengan cara tadi, bukannya kalau diasap malah justru ada senyawa beracun yang ditambahkan ke situ gitu. Gimana? Hmm. Mm-mm. Uh-uh. Ya, membutuhkan kalau goreng kan mungkin membutuhkan biaya yang banyak. Sama untuk pencampurannya itu lebih mudah menggunakan yang Kalau di situ teknik pengasapannya nggak disebutkan, nggak ada ya. Nah ini jadi masalah. Yang menyebabkan adanya senyawa alfa piren, karbon tadi yang dibilang Vino sebagai senyawa senyawa radikal yang pemicu kanker itu biasanya muncul karena sisa pembakaran yang tidak sempurna gitu atau bahan pembakar yang digunakan itu tidak tepat gitu kayak gitu. Oke sudah cukup ya. Oke. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk semuanya, luar biasa ya hari ini. Semoga dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, hasil presentasinya, hasil diskusinya, memberikan insight buat teman-teman, berikan pandangan buat teman-teman. Ternyata dari satu produk, dari satu tema, subtema yang kita bahas hari ini, protein, kan jumlahnya masih banyak tuh. Ini baru ikan loh ini, belum yang protein yang lainnya, nabati ada, kacang-kacangan masih ada, protein hewan yang lainnya masih ada, dan itu belum kita jamah. Begitu banyaknya potensi yang ada di Indonesia, yang bisa kita kembangkan, itu jadi jadi poin plus buat kita. Menurut teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil diskusi kita hari ini itu apa? Ada yang bisa bantu memberikan kesimpulan? Ini apa temanya? Inovasi pangan berbasis protein. Terus apa lagi? Betul. Jadi pengoptimalan bahan pangan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya. Ada lagi? Betul. Ini poin kesimpulannya pertemuan kita hari ini. Jadi inovasi pangan protein itu sekarang sudah jadi kayak langkah penting untuk menghadapi tantangan global. Jadi sekarang itu kan jumlah manusia di Indonesia, di dunia itu kan semakin bertambah ceritanya. Begitu bertambah kebutuhan makannya kan banyak. Sementara kayak sapi itu mau diternak, habis itu dipanennya itu kan lama juga, dari kecil sampai besar. Ayam pun juga sama, butuh waktu proses. Sementara orang-orang itu sudah semakin banyak populasinya. Perlu adanya inovasi-inovasi nggak hanya dari aspek tadi proteinnya saja, tapi mungkin dari segi atau zat gizi yang lainnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya sepertinya ya. Kalau cukup, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Untuk tugasnya nanti saya share di Adlink, teman-teman bisa cek biasa seperti biasa di Adlink gitu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita membahas materi yang tadi. Begitu ini sudah protein sudah, berarti nanti lemak, kemudian pangan fungsional, sama yang terakhir berkaitan sama pangan lokal. Oke, berbasis pangan lokal. Jadi beberapa tempat itu kan punya pangan lokal atau bahan pangan lokal yang belum dimanfaatkan lah, itu berbasis. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.